dingin. Sambil ngaduk kopi. Terus? Jangan bawa ke hati. Jantung boleh lah. Boleh kita berbeda. Apa tuh? Pilih pemimpin. Asal yang benar. Tapi kalau NKRI sudah harga mati. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hai kau pemuda, Udah tua ya? ayo naik kuda. Daripada naik odong-odong. Hai kau pemudi, boleh juga nyoba. Nyoba odong-odong. Mari kita bersatu serta waspada, mengorbankan semangat perang melawan narkoba. Korupsi juga. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, Semuanya. sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Once again. Bukannya mau usir. Habis. Selamat malam semuanya. Teman-teman, tema malam ini tuh horor. Tapi buat kebanyakan orang horor itu adalah film. Tapi buat aku itu gak ada seramnya. Buat aku yang horor itu adalah nasibku. Udah kuliah sampai S2, honorku cuma 80.000. Nonton film horor paling takutnya 2 jam teman-teman, 2 jam habis itu selesai. Honorku udah buat aku takut 9 tahun. 9 tahun aku jump scare loh. Itu aku kalau ngeliat slip gaji ada angka 80, aku tuh yang kayak wah. Kadang hau. Yang lebih horornya lagi, istriku ternyata nggak tahu honorku 80.000. Dia baru tahu setelah aku bahas di panggung ini. Jadi kita semua udah ngerti kan alasan aku berusaha bertahan di sini. Karena aku takut pulang. Takut aku ketemu istriku. Makanya aku tiap minggu nih berusaha materiku pecah supaya aku bertahan. Karena kalau aku pulang rumah tanggaku yang pecah. Gak ada yang lebih menakutkan dari 80.000 teman. Bahkan tidak mistis kampus. Aku search di Google. Gak ada takutnya aku. Ada tuh yang pertama mistis. Hantu, kunci, jawaban. Yuk ampun. Hantu, kunci, jawaban. Dari namanya aja gak ada serem-seremnya teman-teman. Ini ketimbang setan lebih mirip sampingan dosen. Makanya nih kalau seandainya setan ini ada di kampus, aku bakal marah aku. Aku bakal bilang tuh, Pak, mati ya mati aja. Jangan ngambil sampingan aku. Dan itu mistisnya adalah si setan ini ngasih 49 jawaban dari 50 soal ke mahasiswanya. 49 jawaban dan mahasiswanya percaya. Kok bisa percaya gitu? Maksudku apa mereka pikir setannya ini pasti dosen juga? Gimana kalau ternyata setannya ini pegawai TU? Gimana? Dan gimana cara si setan ini ngasih jawabannya ke mahasiswanya itu apa? D. Nomor 1 A. Itu B goblok. Selain itu ada lagi nih teman-teman mistisnya. Ada dosen yang ngajar masuk di kelas yang isinya mahasiswa setan. Apa seramnya? Mahasiswa setan apa seramnya? Aku udah sering ketemu. Apalagi mahasiswa yang gak pernah masuk kelas. Tapi ngechat, Pak tolong bantu saya nilai A. Wah ini mah setan. Atau mahasiswi bimbingan aku, bukannya bimbingan malah godain aku. Hah ini mah setan. Tapi ramah. Aku suka. Ada lagi mistis teman-teman. Dosennya udah mati tapi masih ngajar. Ya ampun niat banget. Dibayar berapa sih sama kampusnya Pak?
Kalau aku nggak bakal mau karena cuma dibayar 80.000, 17 kali hidup mati tetap miskin. Aku lebih milih reinkarnasi jadi jaket alma mater. Nggak harus dipakai tapi wajib dibeli. Harganya lebih dari 80.000 lagi. Terima kasih aku Andro. Andro. Siapa deh? Iya, kalau menurut aku sebetulnya bahanmu tuh risikonya tinggi banget ya. Karena kita harus tahu gimana kehidupan di kampus gitu ya, sehingga kita harus ya, kemudian menjadi bisa paham karena relate dengan itu gitu. Tetapi mungkin kamu udah ngelihat gitu siapa-siapa penontonnya kayak gitu ya. Itu menurut saya persiapan yang cukup matang. Keren banget. Makasih Pak Dek. Ya. Mungkin memang benar yang dikatakan Pak Dendro, kamu sudah melihat penontonnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah penontonnya lihat kamu. Mulai. Percayalah itu lebih penting. Mulai. Karena sehebat apapun penontonnya kalau nggak lihat kamu, berarti kan lihat aku. Karena kebetulan walaupun aku pelawak, aku juga komedian ya. Sama. Nah, kalau sama kenapa protes gitu? Orang sama kok malah protes? Nggak protes, ngingetin. Kita kan wajib ngingetin. Nggak, maksudnya walaupun pelawak saya juga dulu pernah kuliah. Gitu. Dan menurut saya kenapa orang yang pernah kuliah mengenyam ilmu di perguruan tinggi itu punya banyak hal, terutama masalah idealisme seperti yang kamu sebutkan itu hal yang sebenarnya tidak jauh dari idealisme. Karena seperti saya katakan, satu-satunya saat dalam kehidupan kita sebagai orang yang bukan militer ya, satu-satunya saat Anda punya idealisme dan merasakan itu dan bisa menjalankan itu hanya saat kuliah. Sebelum kuliah, berangkat, masuk, pulang, pakaian dibikin seragam. Kuliahlah. Anda punya idealisme karena mau pakai baju warna apa, celana apa, sepatu apa, pilih kuliah, masuk jam berapa, itu kita semua yang ngatur. Ya kan? Makanya ketika kita punya modal itu, saya kira logika kita berjalan dan ya terbukti sebagai dosen kan, dulu kamu mahasiswa. Akhirnya mengakui kan. Makasih Cak. Kalau Ogi beda lagi. Apanya? Pendapatnya, silakan. Makasih Cak. Sama-sama Ki. Tapi saya belum selesai. Oke, tapi kalau kamu kayaknya nggak sabar nunggu, silakan. Bukan nggak sabar, saya tadi mau ngomong tapi calon tong belum selesai katanya. Ya lanjut aja dulu. Makanya kelihatan nggak sabar. Udah kamu aja deh. Emang nyari ribut aja memang. Andro. Siapa mungkin? Meida. Oh, Andromeda. Gak usah dibacain gitu, Cak. Semua jokes orang dibacain sama Cak Lontong. Ampun aku. Andromeda. Bima Sakti. Bima Sakti. Star Trek. Cak Lontong terlalu on fire malam ini. Gila. Gak ketolong. Ya kan saya berharap ini bisa selesai satu putaran. Kacau nih. Kacau. Ya, Kacau lagi kalau 2 putaran. Maksudnya ini kompetisi ini. Oh, iya. Selesai 1 putaran. Kalau 2 putaran, wah capek. Ulang lagi, ada Guru Lutfi lagi. Makanya Om Sam nanti dipanggil lagi, pulang panggil. Capek kita. Iya, makanya 1 putaran aja kan, Cak. Maksudnya ini. Iya, amin. Betul. Tapi ini benar-benar Andro performnya malam ini oke sekali. Temanya horor, tapi digabungin sama pesonanya yang dosen, itu tuh jadi satu kesatuan yang ternyata
ada sudut pandang lain nih kalau dari seorang dosen mengenai horor kayak begitu. Horor nggak melulu tentang goib, tentang film apa segala macam. Ternyata jadi dosen juga satu hal yang horor kayak begitu. Menarik sekali. Bajumu aja yang agak heran aku malam ini. Aku juga. Enggak, tapi menurut gue dia gemukan emang nih. Oh kalau itu udah pasti. Semua aib juga nggak ada cocok-cocoknya jadi satpam lagi badannya. Sehat semua di sini. Bagas. Bagas, abang manggil aja sih, Gas. Aman. Jangan banyak bergerak ya, Gas. Hafalin, Gas. Jadi dosen Andro oke sekali performnya. Walaupun sebenarnya segmented ya, ngomongin dosen kayak begitu, nyatuin sama horor, tapi semua bisa nikmatin itu malam ini. Padahal kan kunyang itu lawannya lapar. Kenyang. Kenyang, itu kenyang. Nah, kalau Gak udah usah kayak gitu, marah. kalau udah kayak gitu udah tahu dia mau build in, udah. Gak usah marah, aku ngomong kayak gitu karena aku lagi lapar, Bang Oki. Apaan tuh Kalvi? Iya, Kalau cuman kan kalau gimana lapar ya? ada apa? Emang Enggak, soalnya tuh jam segini Sofia Lajuba udah gak boleh makan soalnya. Diet kali ya. Ya gitu, tapi tenang aja, aku punya cemilan yang kalau dimakan itu gak ada rasa bersalahnya. Ini dia, Garuda Rosta. Kenapa tidak merasa bersalah kalau makan sesuka kita? Karena Garuda Rosta ini kentangnya itu dipanggang bukan digoreng nih ya. Aku cobain ya, tapi tetap renyah, gurih dan nikmat ya. Nah, nikmat banget, coba nih ya. Enak banget Bang, kurang nasi. katanya diet Sophia Lajuba. Makan Nggak apa-apa. kentang itu nggak butuh nasi. Besok yoga lagi gampang. Yoga. Pilates nih, pengen pilates tapi nggak punya duit, bayarin dong. Udah gila. Enak banget. Emang ya? Kalau kita nonton live eliminasi komik at Revolution mencari komplotan baru, enaknya ada Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Aep, saya satpam. Dan sebagai satpam jujur saya tuh penakut gitu. Selain takut sama penjahat, saya juga takut sama setan. Masalahnya nih, saya ini gagap. Orang normal aja nih ya, kalau ketemu setan, udah pasti teriaknya gagap kan. Pocong gitu. Apalagi saya gitu, gagapnya double. Lama gitu. Saya yakin pocongnya keburu bad mood gitu. Pocong bang, pocong, pocong, pocong. POP, cong. Dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini ya, udah tahu kalau saya ini gagap di kata-kata yang berawalan huruf K dan P. Masalahnya nih ya, setan Indonesia namanya dari huruf itu semua. Pocong, kuntilanak, kunyang. Ya itulah udah gagap dikoreksi lagi anjing. Makanya pas nulis materi ini jujur saya tuh bingung gitu. Soalnya saya tuh kalau nulis materi kan, si kata-kata yang berawalan huruf K dan P-nya itu suka saya ganti. Misalkan saya nulis kulkas, saya ganti tuh jadi lemari es. Iya, payung, saya ganti jadi umbrella. Kiper cadangan, saya ganti Oki Rengga.
tadinya nih ya, nama-nama setan ini juga mau saya ganti gitu. Misalkan pocong, saya ganti jadi hantu bungkus. Iya kan? Kunyang, saya ganti jadi hantu jeroan. Koruptor, itu juga setan, Cok. Makanya kalau ketemu pocong gitu, saya tuh susah teriaknya gitu. Susah. Bisa sih, cuman huruf vokalnya dihilangin gitu. Yang harusnya teriak pocong. Jadi saya teriak cong. Cong. Bencong. Paling si bencongnya yang ini kan, yang lupa gitu. Hah? Bencong. Kok tahu sih aku bencong? Oke, terima kasih. Aep, Siap. kata Cak Lontong apa ya? Pas. Materinya itu kamu tepat ya. Saya ganti tepat. Cuma tadi ada miss. Diajaan. PO. POP cocok. POP jadi popcong gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu biasa. Sama yang terakhir. Ketika kamu nyebut pocong karena po susah jadi cong. Nah ini bencongnya jadi bingung. Bencongnya jadi lupa ya. Yang lupa pocongnya bukan bencongnya tadi ya. Untung bencongnya pocong. Hah? Jadi menurut aku kamu adalah satpam yang heroik. Karena baru pertama kali ini di depan saya ada security yang dengan lantang mengatakan bahwa koruptor itu setan. Ya kan? Itu saya kira sangat menarik karena kata-kata setannya itu sebenarnya bukan berkaitan dengan horor, tuh ngatain kan tadi setannya itu. Koruptor itu juga setan tahu. Nah gitu, ngatain. Setan loh. Itu kayaknya warkop tuh, setan loh. Jadi saya kira penampilan kamu nggak kalah dengan Andro ya. Tapi gaji kamu kalah nggak sama Andro? Enggak ya? Enggak. Oh mending jadi satpam, Andro. Terima kasih kamu sudah menghibur luar biasa. Terima kasih, Cak Lontong. Tapi gini ya. Tapi kenapa kamu? Keringetan. Oh keringetan. Tapi gini ya, Aep, yang perlu diketahui ya. Dari Oki aja. Aku sudah Ki, nggak bisa dilempar. Aku udah. Aku kan yang nyebut. Siap, Bang Oki. Tapi pernah jumpa setan? Belum sih. Belum. Mau? Nggak mau. Kalau seandainya ada setan malam ini, apa yang mau disampaikan? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Oh, nggak didatangin. Ketemu pun Dan nggak malam ini harus beruntung disampaikan. kamu kita datangkan setan ya. Ya, Ya silakan. inilah koruptor. Bukan. Nggak ada. Nggak ada. Kalau memang mau banget ketemu setan, di sini ada. Ini kita siapkan khusus. Sudah Kita akan berusaha membuka mata batin kamu dari jauh. Ya. Setan ini sudah kita karantina. Dia juga ikut kelas. Sardol segala- bukan, Bang? Hah? Sardol bukan, Bang? Tepat sekali. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Itu mah bocil. Nih saya kasih tahu ini hal mendasar. Ya. Sardol nggak mungkin jadi setan. Karena setan tuh munculnya di tempat gelap. Terus siapa yang takut kalau ada sardol? Kan nggak kelihatan. Nggak ada apa-apa perasaan gitu jadinya. Makanya pocong putih,
ini wajahnya putih karena munculnya di tempat gelap jadi mereka perlu riasan putih. Tapi ini Aib terkait stand up-nya malam ini, Aib masih dengan stabil berstand up, belum pernah yang benar-benar turun walaupun minggu lalu di awal sempat kesulitan tapi Aib bayar tuh dari tengah sampai ke akhir. Berapa deh bayar? Bukan Ini bayar lagi nih. performanya Pak Di. Hindari money politik nih. Bukan. Agak sensitif susah kali orang-orang politik memang pening kali aku. Aku bukan orang politik. Itu yang sebelah sana itu. Itu Jerry maksudnya Jerry. Penampilannya masih yang stabil kayak begitu. Pilihan materinya juga bagus. Ngomongin gagapnya sama hantu yang dipilih. Kebetulan jadi. Jadi kebetulan. Mumpung dia gagap, dia ngomongin gagap kan jadi nggak kelihatan. Betul. Ngomongin pocong, kuyang sama kuntilanak itu kan sebenarnya bagian dari persona Aib. Security gagap tuh jadi sebuah materi malam ini oke sekali Aib. Makasih untuk Bang. penampilannya. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos mamma mia lezatos. Selamat malam. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda dan di daerah saya ada mitos. Kalau lewat jalan angker harus klakson 3 kali. Tin tin tin, bunyi hujan di atas gentin. Dan ini permintaan si setan. Katanya kalau nggak dituruti nanti dia bakal marah terus ngikutin. Cuma kita kan manusia, tempatnya salah dan lupa. Namanya juga manusia bukan nabi boy. Jadi mungkin ada momen orang lewat jalan angker cuma klakson 2 kali. Tin tin. Terus setannya marah ngikutin. Lontong. Lontong. Kamu kurang klakson sekali, Tong. Mana suara tinmu, Tong? Tin. Makasih, Tong. Dan kalau mitos ini beneran, kasihan orang yang aki motornya rusak. Yang klaksonnya kalau dipencet gak bunyi tin, tapi ini suara klakson atau suara orang asma. Dan dia kalau lewat jalan angker mau klakson berapa kali, setannya pasti marah. Indro, kamu tadi naik motor atau naik orang asma, bro? Kasihan teman-teman. Dan menurutku ya, kalau mitos ini beneran, setannya itu sangat kekanak-kanakan. Udah kayak anak kecil yang kalau ngelihat bis mau lewat, teriak, Om, pelolet om. Waktu bisnya lewat ngeklakson, dia seneng langsung. Iya kan? Nah, mungkin si setan juga gitu. Ngelihat kendaraan mau lewat, dia teriak. Om, tin 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 om. Waktu kendaraannya mau lewat, klakson. Setannya marah. Masih naik orang asma.
Gila Lundro. Sekian saya Felix, terima kasih. Tin. Felix. Ya, menurut aku sih lebih baik Oki. Lah, Felix, yang abang perhatikan, kau terlalu gambling aja orang berinteraksi di materimu. Iya. Kalau tadi seandainya Cak Lontong nggak ngelekson, apa persiapanmu? Buruan Cak. Waktu. Allah. Berarti sudah disiapin. Iya. Sudah disiapin. Kalau disiapin berarti memang Felix kok sudah matang secara persiapan. Ih. Beneran delogok mau hampir maki aku barusan. Brengkes. Itu terlalu gambling ngajak interaksi, tapi ternyata sudah dipersiapkan sematang itu. Kalau yang Pak Dendro tadi juga disiapin seperti itu? Iya. Oke. Ya bagus materimu. Ada nggak mungkin banget ada Gila Lundro nggak dipersiapin sih. Hah? Loh, anak-anak ini banyak yang memang sekedar pengen ngatain aja Pak De. Kapan lagi ngatain Pak De kalau nggak di sini? Emang berani lagi di luar gitu? Gile Lundro. Nggak mungkin berani karena lagi perform ini mereka. Sekalian. Apalagi aku menilai ya. Iya, sekalian nggak mungkin marah Pak Dendro nih. Gile Lundro. Aku juga kalau di luar nggak mungkin berani. Aku di luar berani. Masa? Asal nggak ada Pak Dendro loh. Felix terlihat matang secara penulisan, jelas materinya, temanya horor dan jelas dibahas full horornya itu dari sudut pandang lain yang nggak banyak orang bisa punya sudut pandang seperti ini buat materinya. Terima kasih Felix, pertahankan performamu. Terima kasih Bang Oki. Cak Lontong, silakan Felix. Kebalik. Saya komentar di Kebalik. Gile lu, Lik. Nggak usah, Cak. Nggak usah. Nah, tapi yang menarik bahwa memang kalau kita bicara hantu itu paling asik memang di hantu Indonesia ya. Karena mitos dan faktanya itu hampir tidak bisa dibedakan. Tapi saya tanya, kamu pernah lihat hantu? Belum, Cak. Coba kamu ngaca. Lo enggak, bisa lihat atau enggak? Kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Bukan berarti kamu hantu. Iya kan? Beda. Tapi kalau ngerasa ya enggak apa-apa kan? Hantu dengan setan beda. Aku setan berarti, Pak. Terserah kalau kamu pilih itu. Coba. Hantu itu tugas pokoknya menakut-nakuti. Kalau setan itu tugas pokoknya menggoda. Jadi bedanya hantu dengan setan. Kalau hantu menggoda buat apa? Hantu itu untuk setan. Loh. Menggoda. Hantu itu untuk nakut-nakuti. Setan untuk menggoda. Jadi tolong dibedakan ya. Hantu dan setan itu hal yang berbeda. Oke, Cak. Ya. Setan itu lebih banyak macamnya ya. Dan setan itu sebenarnya bisa jadi ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau hantu kan di luar kita. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham boleh pulang. Ya. Tapi 3 performance awal ini rasanya masih sangat memuaskan. Ya. Ya kan? Setuju. Ya, benar. Setuju kan? Setuju. Atau kita hentikan 3 saja cukup? Jangan. Masih banyak. Jangan. Cuma kita 3 yang lolos. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Justru yang lain dianggap lolos, yang 3 yang harus kita nilai gitu. Jadi menurut aku mantap. Mungkin Mas Indro mau nambahin? Ya sedikit aja. Mungkin bukan hanya untuk Felix ini, dulu pernah saya lontarkan juga ketika saya menilai waktu itu dilakukan oleh ya salah satu komika yang sekarang udah senior. Jadi memang betul kata Oki, kalau bisa hindari memberi tugas ke penonton karena memecah konsentrasi mereka untuk apa ya istilah, konsentrasi mereka untuk memonitor kamu, untuk mengikuti kamu kayak itu dipecah. Jadi suatu saat dulu pernah ada komika yang ngajak mengiringi
dia gitu. Jadi trek, duduk, trek. Waduh, penonton lupa nanti apa ya komedi kamu. Jadi memang kalau bisa semuanya tolong dihindari memberi tugas kepada penonton. Gitu. Kita bukan penyanyi, kalau penyanyi bisa, nyanyi bisa kayak gitu. Tapi kalau komedi takutnya ke distract. Mereka kemudian tidak memperhatikan kamu. Kecuali yang tadi dibilang, oke, memang kelihatannya kamu sudah mempersiapkan itu gitu. Dan kalau saya lihat beberapa kali, dan saya juga pernah ngomong sama kamu, hati-hati kamu memberi tugas pada penonton. Tapi sejauh ini kamu bagus mempersiapkan itu semua. Keren.